Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana Ihsan. Saya berasal dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang Al-Quran dan hadis. Marilah kita menuju ke topik yang pertama. Nah, di dalam topik yang pertama terdapat terminologi Al-Quran. Terminologi Al-Quran terbagi menjadi beberapa subjek. Yang pertama, historis turunnya Al-Quran, yaitu bermula dari sebuah kawasan Jazirah Arab 15 abad tahun yang lalu. Manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, lahir sebagai pengemban risalah. Dan fungsi Al-Quran, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber utama bagi umat muslim. Dan definisi Quran, yaitu Quran sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis, yakni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, lalu bagi manusia umum. Lalu pada topik yang kedua kita mempelajari yaitu Makki dan Madani. Sejarah Makki yaitu diturunkan sebelum hijrah Nabi, berisi cerita-cerita nabi-nabi, 80 surat, lamanya yaitu 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, yaitu berisi tentang adat dan kebiasaan orang-orang kafir, cerita kemusyrikan, terdapat ayat-ayat nida, dan berisi penjelasan dengan bukti-bukti. Lalu, sejarah Madani diturunkan setelah hijrah. Subjek Al-Quran berbunyi orang-orang Madinah, wahai orang-orang yang beriman, berisi tentang ibadah, muamalah, masyarakat, dan pada topik yang ketiga, yaitu kita mempelajari tentang nasih dan mansuh. Nasih yaitu hukum syara atau dalil syara yang menghapus atau mengubah hukum atau dalil syara yang terdahulu dan menggantinya dengan hukum syara yang baru. Sedangkan mansuh yaitu hukum syara yang diambil dari dalil syara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara yang baru yang datang kemudian. Lalu pada topik yang keempat, yaitu kita mempelajari tentang asbab nuzulul Quran, yaitu sebab-sebab diturunnya Al-Quran. Pengertiannya yaitu turunnya Al-Quran untuk yang pertama kalinya biasa diperingati oleh umat Islam yang dikemas dalam ritual nuzulul Quran dan merupakan tonggak sejarah munculnya satu syariat baru bagi umat Islam. Asbab nuzuluhu yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia yang bertujuan untuk menunjukkan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalah. Lalu, pada topik yang kelima atau sebelum akhir, yaitu kita mempelajari tentang ijaz. Ijaz adalah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan dan kandungan Al-Quran hingga bisa mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli lainnya. Pakar Al-Quran yaitu mengatakan ilmu yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. Pada topik terakhir ini kita mempelajari Rosem Quran, yaitu Rosem Quran menurut saya Rosem atau yang lebih dikenal dengan Ar-Rasm Al-Usmani lil Mushaf adalah suatu metode khusus dalam penulisan Al-Quran yang ditempuh oleh Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy yang disetujui oleh Utsman. Rasm Quran yaitu penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh 4 orang sahabat yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit dan dibantu 3 sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan yang dilatar belakangi oleh saran dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Kemudian, penyebab dikumpulkannya Al-Quran yaitu karena banyaknya para sahabat dan khususnya 700 penghafal yang syahid atau meninggal pada perang Yamamah. Sekian untuk penjelasan saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.